Jauh di ujung Indonesia, di tanah Papua yang hijau dan liar, seorang pria muda berdiri memandang senja. Angin gunung menyentuh wajahnya, namun tak mampu menenangkan. Gelisah batinnya. Ada rindu yang tak bernama, berdenyut pelan di dadanya. Rindu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Rindu yang memanggil tanpa suara. Malam-malamnya selalu dipenuhi kegelisahan. Setiap kali sujud, setiap kali doa terucap, satu nama terus hadir dalam diam. Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, yang dikenal umat dengan penuh cinta sebagai Abah Guru Sekumpul. Ia belum pernah bertemu, tak pernah mendengar langsung lantunan nasihat dari bibir sang wali. Namun entah bagaimana, kisah-kisah tentang kelembutan akhlak, keluasan ilmu, dan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menembus jarak ribuan kilometer, menembus hutan, gunung, dan laut, lalu bersemayam di hatinya. Air mata jatuh tanpa ditahan, bukan karena lelah, bukan pula karena dunia, tetapi karena rindu yang kian mendesak. Rindu untuk mendekat, meski hanya pada sebongkah tanah, tempat seorang kekasih Allah beristirahat. Dengan niat yang bulat dan hati yang pasrah, ia mengambil keputusan besar, berangkat. Beberapa hari kemudian, ia meninggalkan kampung halamannya, tanpa kemewahan, tanpa bekal berlebih, hanya ransel sederhana dan niat yang ia titipkan pada Allah. Perjalanan panjang pun dimulai. Pesawat berganti pesawat. Waktu terasa melambat, hingga akhirnya roda pesawat menyentuh landasan. Bandara Syamsuddin Nur, Banjarmasin. Ia melangkah keluar. Udara terasa asing, bahasa yang berbeda. Rasa takut mulai merayap perlahan. Beberapa detik berlalu, sunyi. Lalu, sebuah suara terdengar dari belakangnya. "Kamu kelihatan kebingungan, Nak." Ia menoleh. Seorang lelaki berdiri di sana. Wajahnya teduh. Tatapannya tenang dan dalam. Anehnya, saat mata mereka bertemu, rasa takut itu menghilang. "Saya dari Papua. Saya mau ziarah ke makam Guru Sekumpul. Tapi saya tersesat." Lelaki itu tersenyum pelan, senyum yang menenangkan. "Kalau niatmu baik, Allah tidak akan membiarkanmu sendirian. Ayo, ikut aku." Tanpa banyak pertimbangan, pemuda itu berdiri dan mengikuti langkah lelaki tersebut. Mereka berjalan bersama, kadang berbincang, kadang diam lama. Namun setiap kata lelaki itu terasa menembus dada. Semakin jauh mereka melangkah, jalan semakin ramai. Bus-bus besar, pejalan kaki, suara salawat menggema di udara. Pemuda itu tertegun. Kenapa banyak sekali orang? Lelaki itu berhenti sejenak, menatap keramaian, lalu berkata pelan, "Karena orang yang dicintai Allah tak pernah benar-benar pergi." Kata-kata itu menancap dalam. Tak terasa, mereka sampai di kawasan makam. Lelaki tua itu berhenti melangkah. "Perjalananmu sampai di sini." Pemuda itu menoleh. "Terima kasih, Pak. Siapa nama Bapak?" Lelaki itu hanya tersenyum, tidak menjawab. Ia berbalik, melangkah perlahan, dan menghilang di tengah lautan manusia. Dengan perasaan aneh, pemuda itu melanjutkan langkahnya. Di dekat makam, ia melihat sebuah foto besar. Wajah seorang ulama, tenang,
teduh. Di bawahnya tertulis, Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, Abah Guru Sekumpul. Saat itu, waktu seakan berhenti. Wajah di foto itu adalah wajah lelaki yang mengantarnya. Napasnya tercekat, tangannya gemetar, kakinya lemas, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tersadar, ia tidak ditolong oleh orang biasa. Ia bersujud, menangis, berserah. Ya Allah, aku datang sebagai orang asing, dan Engkau sambut aku dengan kekasih-Mu. Pemuda dari Papua itu pulang, namun bukan dengan langkah yang sama. Ada sesuatu di dadanya yang tak mampu ia jelaskan dengan kata-kata. Ia datang sebagai orang yang tak tahu apa-apa, tak mengenal wajah, tak memahami kisah, hanya membawa niat dan harapan yang rapuh. Kini, ia melangkah pergi dengan hati yang telah disentuh, hati yang lebih tenang, lebih tunduk, lebih percaya. Di sunyi malam, ketika langkahnya menjauh dari makam itu, ia menyadari satu hal sederhana, namun dalam, bahwa cinta Allah tidak pernah terkubur bersama jasad, tidak pernah padam oleh waktu, dan tidak pernah terhenti oleh kematian. Bahwa hamba-hamba yang dicintainya tetap hidup dalam kasih sayangnya, tetap menjadi jalan kebaikan bagi siapapun yang datang dengan niat tulus. Dan bahwa pertolongan Allah tidak selalu datang dengan suara keras, tidak selalu hadir dengan tanda yang terang. Kadang, ia datang dalam langkah yang sunyi, dalam wajah yang sederhana, dalam pertemuan yang tak kita duga. Di bawah langit Martapura yang tenang, pemuda itu menengadahkan doa. Tanpa banyak kata, tanpa tangis yang berlebihan, hanya rasa syukur yang mengalir pelan di dalam dada. Karena kini ia tahu, selama niat dijaga, selama hati diserahkan, Allah tidak pernah benar-benar meninggalkan. Salam Fahri Paris. Jangan lupa subscribe agar kita bisa berjumpa lagi di video inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.